Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Hela Fatah. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan, silahkan subscribe, like, dan komen dulu. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tips tata cara pengisian UKT. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu UKT. Kebijakan tentang UKT diterapkan berdasarkan Peraturan Kementerian Dinas Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 yang sekarang telah terjadi perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013. Tujuan pemerintah diterapkannya sistem UKT tidak lain adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan. UKT atau kepanjangan dari uang kuliah tunggal adalah penentuan besaran biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester atau yang kita kenal dengan SPP. Di kampus YIN Madura, UKT ini dibagi beberapa kelompok, yaitu UKT 1, UKT 2, UKT 3, dan UKT 4. Untuk UKT 1 adalah UKT yang biaya paling rendah, sedangkan untuk UKT 4 adalah paling tinggi. Nah, begitulah penjelasan singkat tentang UKT. Sekarang kita lanjutkan tata cara pengisian UKT. Yuk simak video tutorialnya dengan baik. Pertama-tama kita buka browsernya dulu. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah, ketika sudah terbuka, kita ketik link pmb.iinmadura.ac.id. Nah, di sini sudah tampil dan ada pemberitahuan tentang pengisian UKT bagi mahasiswa lulus jalur SEPAN PTKIN 2020. Di situ sudah ada ketentuannya dari 1 sampai 6. Kemudian kita klik atau lanjut kepada pengisian UKT. Tinggal klik saja. Nah, ketika kita lanjut, di sini ada 3 menu. Ada register bagi calon mahasiswa baru untuk registrasi dan pengisian akun login, dan login. Login ini dapat digunakan setelah proses register. Kemudian kita pilih login. Kita masukkan nomor pendaftarannya terlebih dahulu. Kemudian langsung dengan passwordnya. Setelah itu klik login. Di sini sudah ada beberapa menu ketika kita sudah login. Ada home, ulang kuliah tunggal, registrasi, dan bidik misi. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengisi di menu uang kuliah tunggal dengan mengklik data diri. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengisi nama lengkap. Isilah dengan menggunakan nama Anda yang sesuai dengan berkas pendukung lainnya seperti KTP, KK, akte lahir, ijazah, dan lain-lain. Jadi diharuskan harus sama. Kemudian berlanjut ke tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir kita isi dengan benar. Tinggal pilih aja di situ. Kemudian jenis kelamin ini juga harus diisi. Terus agama, email, nomor HP, kemudian status menikah, terus status bekerja, dan golongan darah.
Kemudian berlanjut di sampingnya, di situ ada warga negara, kita pilih di situ. Kemudian provinsi juga, kabupaten atau kota tinggal dipilih saja. Kecamatan, kelurahan atau desa, desanya di mana tinggal dipilih. Dusun dan jalan, nomor KTP, terus RT dan RW-nya. Ini kode pos adalah kode pos kecamatan. Diisi saja. Nah, kalau sudah terisi dengan benar, simpan dan lanjut. Tinggal klik aja di situ. Di tahap kedua di sini adalah informasi keluarga. Jadi di situ sudah ada keadaan ayah, apakah sudah hidup atau meninggal. Terus juga diisi nama ayahnya sesuai KTP, nomor induk kependudukan, itu juga diisi sesuai nomor KTP-nya. Terus nomor telepon ayah. Setelah itu pendidikan ayah, tinggal pilih saja di menu sampingnya, tamat SD atau sampai profesi S3 dan lain-lain. Pekerjaan ayah, tinggal pilih saja di situ. Penghasilan ayah juga diisi dengan benar. Terus lanjut keadaan ibu, nama ibu, nomor induk kependudukan ibu, nomor telepon ibu, setelah itu pendidikan ibu, pekerjaan ibu, tinggal pilih juga di situ di menu sampingnya. Setelah itu juga penghasilan ibu. Terus berlanjut kepada alamat orang tua. Tinggal diisi saja di situ. Alamatnya sesuai KTP, dusun, desa, kecamatan, atau kotanya. Terus ke provinsi, tinggal pilih aja di situ. Kabupaten, kecamatan, juga tinggal pilih aja di situ. Di menu samping itu sudah ada banyak item pilihan. Kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Ini kode pos kecamatan yang harus diisi sesuai dengan kode pos kecamatan. Habis itu memiliki kartu Indonesia Pintar. Jika punya, klik iya. Jika tidak, ya klik tidak. Begitu juga dengan kartu keluarga sejahtera. Jika punya, pilih iya. Jika tidak, ya tidak. Saudara kandung kuliah di IAIN, apakah ada atau tidak? Tinggal dipilih saja. Nah, kalau sudah terisi dengan lengkap, sudah lengkap dan benar, kemudian klik simpan dan lanjut. Di langkah ketiga, ini langsung kepada pengisian UKT.
di pengisian UKT di sini yang harus diisi adalah tentang biaya kuliah. Yang membiayai itu siapa, tinggal pilih aja di situ. Jumlah yang dibiayai berapa orang. Jika 3, klik saja 3. Terus ke rincian dibiayai. Dari SD berapa orang, SMP berapa orang, SMA berapa orang, terus di kuliahnya berapa orang. Pengisiannya juga harus hati-hati. Terus berlanjut ke jumlah kendaraan. Di situ tertera roda 4 dan roda 2. Jika ada diisi, jika tidak ada dikosongin saja. Kemudian lanjut ke status rumah. Di situ tinggal pilih sendiri, milik sendiri, kontrak atau rumah bersama. Terus kondisi rumah, gedek, semi permanen atau permanen. Terus luas tanah, tinggal dipilih saja isi itu. Luas tanah, luas rumah juga. Sumber air itu dari PDAM, sumur atau sungai, tinggal dipilih saja. Sumber listrik, kemudian lanjut ke penggunaan listrik, itu mandiri atau bersama dengan keluarga lain. Jumlah watt listrik tinggal dipilih aja di situ. Kemudian dengan pembayaran listrik, jadi setiap bulannya itu berapa. Nah, kalau sudah, simpan dan lanjut. Di sekarang itu adalah tahap keempat dengan mengupload lampiran. Jadi lampiran-lampiran yang sudah diumumkan di awal itu, di situ kan sudah tertera. Baca dulu format file dalam bentuk JPEG, JPG, PNG, PDF, JPG, NMG, dan PDF dengan maksimal ukuran file 1 MB per file. Terus berlanjut, di situ ada pemberitahuan pastikan file Anda sudah terupload karena berpengaruh terhadap penemuan. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam pengisiannya. Yang pertama adalah scan KTP ayah dan KTP ibu disatukan dalam satu file. Jadi scan KTP sama ibunya disatukan, kemudian di-scan. Setelah di-scan, itu kita klik upload. Kemudian tinggal pilih saja disimpan di mana file scanannya. Kalau sudah ketemu, nanti tinggal di open, kemudian klik upload. Di menu samping itu untuk melihat berkas apakah berhasil atau tidak. Biasanya itu di status keterangan itu lihat berkas. Biasanya tinggal klik saja di situ. Untuk melihat berkas yang telah diupload, silakan klik di sebelah kanan. Lanjut ke foto rumah secara utuh, tampak dari depan dan berwarna. Pilih file, kemudian upload. Kemudian dicek di status keterangannya, apakah sudah masuk atau tidak. Terus scan KK kartu keluarga. Pilih file, kemudian upload. Setelah itu, scan surat pernyataan bermaterai yang diketahui orang tua dan kepala desa atau lurah setempat. Dapat di-download atau dicetak pada saat pengisian UKT. Biasanya ketika sudah nyampe ke pengisian ini, biasanya ada fitur tambahan untuk teman-teman bisa mendownload. Kemudian lanjut ke scan KKS, kartu keluarga sejahtera, atau KIP, kartu Indonesia Pintar. Jadikan satu jika punya keduanya. Jadi maksudnya adalah kalau teman-teman tidak punya, nggak usah diisi saja, atau diisi file kosong, kemudian upload.
Kalau ada tinggal dipilih atau tinggal upload saja. Yang terakhir adalah scan bukti pembayaran listrik atau PLN 1 bulan terakhir. Jadi biaya yang harus dikeluarkan biaya listriknya dalam bulan terakhir itu berapa, itu di scan, kemudian diupload. Kalau sudah kalau sudah diupload dan benar, kemudian tinggal simpan dan lanjut. Nah, di sini adalah finalisasi. Jadi ketika kita mengisi dari awal, kalau teman-teman mengisi dari awal, isiannya juga akan muncul di sini. Jadi nanti akan lengkap di pengisian UKT-nya. Cuman ada pemberitahuan, kita baca terlebih dahulu. Sebelum melakukan finalisasi data, pastikan semua data yang Anda inputkan sudah lengkap dan benar. Ketika sudah difinalisasi, Anda tidak dapat mengubah data kembali. Jadi intinya teman-teman, kita cross check dulu data yang kita upload apakah sudah benar atau tidak, sehingga karena kita klik finalisasi itu tidak bisa diubah kembali. Kita cek mulai dari biodata calon mahasiswa, informasi keluarga, pengisian UKT, kemudian upload berkas. Jika sudah merasa lengkap dan pengisiannya sudah benar, kita tinggal ngeklik finalisasi. Di situ di bawah ada tombol finalisasi. Namun di cross check kembali, takut ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengisi atau mengupload berkas, karena ada pemberitahuan di situ di bawah. Ketika sudah difinalisasi, Anda tidak dapat mengubah data kembali. Yang harus diperhatikan adalah hal itu. Jika sudah kita klik finalisasi, kemudian selesai, teman-teman tinggal mencetak saja hasil isian UKT dari awal sampai selesai. Itu saja tip dari saya, semoga bermanfaat dan salam untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.